Apa kabar para pemirsa? Saudara Mesir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. 21 Januari, Taiwan bertambah 2 kasus yang adalah ABK asal Filipina dan dilaporkan tidak adanya penambahan kasus lokal. Terkait penularan dalam rumah sakit di Taoyuan dalam 10 hari tercatat penambahan 10 kasus lokal. PMA Vietnam yang berada di lantai yang berbeda juga dinyatakan positif. Usai penyelidikan diketahui bahwa dirinya sempat berinteraksi dengan dokter yang adalah kasus lokal pertama kali ini. Jumlah kasus akibat penularan dalam rumah sakit di Taoyuan terus bertambah. Dokter yang merawat pasien yang positif dari luar negeri disebut sebagai sumber awal kasus lokal. Pacarnya yang adalah seorang suster termasuk nenek dari suster juga tertular. Selain itu, usai penyelidikan diketahui jika PMA Vietnam sempat berinteraksi dengan dokter saat berada di dalam kamar pasien. Jejak aktivitas keluarga sang suster yang diumumkan sebelumnya adalah pasar Nanmen di Taoyuan. Suami dari kasus 864 yakni sang suster sempat ke restoran seafood Guangde, berbelanja misua kerang usus di Taipei, berbelanja di toko Fulong Lao, sarapan di toko susu kacang Iping Jingtang, sementara putri dari kasus 865 selain bekerja di Mos Burger di MRT Bandara A7, sempat makan di McDonald cabang Sanmin Taoyuan. Jejak para kasus positif pun semakin meluas. Pihak instansi kesehatan segera melakukan disinfeksi total pasar Nanmen tanggal 20 Januari dan meliburkannya 1 hari. Daftar warga yang pernah kontak dengan pasien positif meluas dari Taoyuan hingga Taipei. Salah satu PT Jasa Akuntan di Gedung Taipei 101 mengeluarkan pernyataan jika ada karyawannya yang sempat berinteraksi dengan kasus 864, kemudian kembali bekerja di kantor. Kini karyawan tersebut tengah melakukan karantina mandiri. Komandan CCC Chen Shizhong mengimbau masyarakat untuk tidak lengah dalam menghadapi kondisi pandemi. Kasus penularan rumah sakit Taoyuan semakin meningkat. Dokter ahli penyakit menular menyebutkan jika kondisi penularan dalam rumah sakit kali ini sangat kompleks. Dan kini yang patut dikhawatirkan adanya jalur penularan lain yang belum ditemukan. Setidaknya masih harus diamati lebih lanjut selama 3 hingga 4 pekan ke depan. Yang artinya selama masa liburan Tahun Baru Imlek, semua pihak harus waspada. Kasus penularan dalam rumah sakit di Taoyuan semakin meluas. Pihak CCC menganalisis jika strain virus jenis D614G memiliki kekuatan penularan yang tinggi, yang mayoritas juga ditemukan di Amerika. Dokter pakar penyakit menular menjelaskan virus jenis ini memiliki kemampuan penularan yang tinggi. Gejala yang ditimbulkan serupa dengan yang sebelumnya, namun persentase kematian tidak lebih tinggi. Kini yang dikhawatirkan adalah adanya sumber penularan dalam rumah sakit yang masih belum terlacak. Dokter mengungkapkan tidak dipungkiri jika di dalam rumah sakit telah ada gelombang penularan baru. Pihak Departemen Kesehatan Publik NTU mengimbau berkenaan dengan kasus tersebut, masyarakat seharusnya mematuhi seluruh protokol pencegahan yang diterapkan pemerintah guna mencegah masuknya virus ke dalam komunitas. Adapun virus yang kini merebak di dalam rumah sakit bukanlah jenis virus mutasi Inggris, sehingga masyarakat diminta untuk tidak terlampau panik. Pasien positif COVID-19 pada kasus penularan dalam rumah sakit di Taoyuan berpusat di Taoyuan. Kementerian Pertahanan dan Keamanan meminta seluruh prajurit untuk tidak berkunjung ke Taoyuan. Sementara itu, Kabupaten Penghu, Yunlin, dan Miaoli juga telah melarang seluruh pegawainya untuk tidak berkunjung ke Taoyuan jika tidak ada masalah yang mendesak. Situasi pandemi COVID-19 di dalam negeri semakin memanas. Kasus penularan dalam rumah sakit di Taoyuan menunjukkan jejak perjalanan para penderita mayoritas berada di Taoyuan. Kementerian Pertahanan dan Keamanan menginstruksikan seluruh prajuritnya untuk tidak berkunjung ke Taoyuan. Pemda Penghu adalah instansi pertama yang melarang seluruh pegawainya untuk berkunjung ke Taoyuan dan mengimbau warga jika sakit cukup berobat di Penghu saja. Pemkab Yunlin dan Miaoli juga memberikan instruksi yang serupa. Berkenaan dengan adanya sebagian Pemda yang mengumumkan larangan kunjungan, Wali Kota Taoyuan Chou Wen-san tanggal 21 Januari menjelaskan jika saat ini yang terpenting adalah tugas pencegahan. Kota Taipei dan Kota New Taipei yang merupakan tetangga Taoyuan menyatakan akan bersama-sama dengan Taoyuan melakukan tugas pencegahan. Sehubungan dengan pandemi yang terus memanas, Kementerian Kebudayaan tanggal 20 Januari mengumumkan penghentian pelaksanaan pameran buku internasional Taipei Nyata yang akan digelar di akhir Januari di World Trade Center, namun akan tetap melanjutkan pameran secara virtual. Namun untuk pameran game internasional Taipei yang sebelumnya telah dihentikan pelaksananya tahun lalu, tahun ini akan tetap digelar tanggal 28 Januari. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Aurora di Finlandia. Kita sudah lagi dipandangan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.